Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala man istahaq. Amma ba'd. Bapak Kepala KUA yang sudah meninggalkan. Datang kembali alhamdulillah yang korek. Bapak Uluh yang dicalonkan menjadi Komandan Densus, Ketua PA, rekan-rekan penyuluh honorer agama yang kami bahagiakan, yang kami banggakan, yang kami muliakan. Mungkin sedikit yang kami sampaikan sebuah potongan ayat, mudah-mudahan nanti bisa pemacu, yaitu kullu amrin bima kasabarohin. Setiap seseorang itu akan terkait dengan apa yang dikerjakan. Oleh sebab itu saya lebih memilih untuk resolusi kinerja. Mohon maaf, bukan menyindir, tapi ini hanya sebagai muatan. Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikamnya pernah menyampaikan sawabikul himam latah-rikul atau latuh-rikul aswaril akdar. Cita-cita yang tinggi atau kekuatan tujuan ini tidak bisa merobek sebuah takdir. Mungkin ada pertanyaan, buat apa kalau demikian? Kita tidak perlu cita-cita yang tinggi, tidak perlu berusaha semaksimal mungkin. Kalaupun itu dilaksanakan, tidak akan bisa merobek takdir. Apalagi, jawabnya itu kiasnya kias aulawi. Cita-cita yang tinggi pun tidak akan bisa merobek takdir. Apalagi tidak punya cita-cita. Ini akan jauh tersingkir, akan jauh terhinakan. Kenapa harus, walaupun ada statement tidak akan bisa merobek takdir, kita harus punya himam atau tujuan yang tinggi? Yang perlu diketahui pertama, laisal azzu ma yakunu bila qadamin wala sakin walakinal azzu bila ghayatin wala hadafin. Yang disebut orang yang lemah itu bukan orang yang tidak punya kaki dan tidak punya tangan atau tidak punya delamakan atau bentis itu di situ. Tetapi orang yang lemah adalah orang yang tidak punya tujuan, orang yang tidak punya kinerja sampai kepada hal yang diinginkan. Dengan cita-cita yang tinggi ini, kenapa harus punya cita-cita yang tinggi walaupun tidak bisa merobek takdir? Saya sampaikan dulu bahwa kita juga harus meyakini innallaha katabal maqadir qabla ayaluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Allah telah menakdirkan kita, tulisan itu sudah tertulis 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini dicipta. Apa yang terjadi di sekarang ini adalah merupakan realisasi dari kode Tuhan yang disebut dengan takdir. Dengan cita-cita yang tinggi dan kemauan yang terus-menerus, ini satu melahirkan yang disebut dengan tawajuh. Tawajuh itu prosedural. Jadi sesuatu ditempuh sesuai dengan aturan. Maka disebut dengan tawajuh. Jadi kalau sudah berurusan dengan formal, ini memang tawajuh tidak boleh ditinggalkan. Satu contoh aja, saya kemarin merengek-rengek kepada beliau untuk menikahkan dengan cara mudah, tapi karena beliau berpegang kepada tawajuh, jangan-jangan. Walaupun dalam sisi agama itu diperbolehkan, tapi dari sisi kenegaraan dia prosedural. Jadi ada nilai plusnya. Sehingga dari hikmah yang ditempuh itu ada kesinambungan orang yang telah terputus hubungan di antara wali dan anaknya atau orang tua dengan anaknya. Dan saya kemarin juga sampaikan, memang langkah itu berat, tapi tanamkan di dalam diri apa yang dilakukan itu bernilai ibadah. Jadi kamu jangan hanya melihat capek, melihat uang yang dikeluarkan, tapi di belakang uang dan di belakang capek itu ada sisi ibadah. Dan saya sampaikan paling berat kepada beliau, layatul janata qoti. Kamu mungkin di dunia bisa naik motor, bisa senyum-senyum, tapi untuk menuju di akhirat masuk surga,
yang terputus dengan orang tuanya, padahal hadisnya hanya qati saja, orang yang terputus dengan siapapun ini karena bahasanya ada antara anak dan orang tua, kamu tidak bisa akan masuk surga gara-gara tidak kenal dengan orang tuanya. Apa gunanya kamu tahajud setiap malam? Apa gunanya kamu bersilaturahmi kepada orang-orang jika dengan orang tuamu pun kamu menghindar? Akhirnya dengan keadaan relaan, ditanamkan dengan keikhlasan, dia mau bergerak. Yang kedua, dengan hammam atau himam, cita-cita yang tinggi ini akan melahirkan sebuah ijtihad, kesungguhan, bukan hanya prosedural. Kadang orang kan melakukan asal sudah prosedural. Ini memang mungkin cita-citanya kurang menentang. Saya kira kalau sudah metenteng banget ya, ini di samping prosedural juga kesungguhan. Bukan hanya menelaah, tapi meneladani. Apa yang disampaikan oleh Kang Zain itu betul. Ingin tahu bukan hanya ingin tahu kepengen menyontek, tapi ingin meneladani, mengikuti dengan kinerjanya, dan kalau bisa dari hal-hal yang sudah ada melebihi, menambahi, sehingga menjadi nilai yang lebih daripada yang dicontoh. Dan yang ketiga, hamam itu juga di samping prosedural, lebih bersungguh-sungguh, yang paling penting yaitu dia akan lebih gemar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui la yarudul qada ila du'a. Tak kodok tulisan Tuhan itu tidak ada yang bisa merubah kecuali doa, bukan doa kita. Artinya jika yang merubah itu Allah, itu kehendak Allah. Ya, kehendak Allah untuk merubahnya, maka karena kita punya keinginan, mungkin Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan bahwa kodomu yang pertama adalah menjadi orang yang sengsara. Tapi ada kodo yang kedua, itu juga bagian daripada kodo Allah. Allah mengkodo kita menjadi orang yang bahagia, sehingga dari proses itu Allah juga mengkodo kita menjadi orang yang gemar melakukan prosedural, gemar bersungguh-sungguh, ya, gemar juga berdoa. Jadi doa yang kita panjatkan adalah bagian daripada kodo Allah. Tinggal kita husnudunnya kepada Allah bagaimana. Kalau kita husnudun kepada Allah, saya menjadi orang yang gemar untuk berdoa, berarti kita sering berdoa. Saya ditakdirkan, mungkin saya husnudun kepada Allah, saya ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang gemar untuk melakukan perubahan. Maka apapun yang kita lakukan ini adalah semata-mata sebuah realisasi dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca lagi kepada sebuah kaidah yang dibacakan, yang dituliskan oleh Imam Ibnu Athaillah. Jadi al-kaunu kulluhu dzulmatun. Ya. Kaun semuanya ini adalah gelap. Ya. Kaun semuanya adalah gelap. Kecuali bisa terang karena binuril haq, dengan cahaya Allah. Yang disebutkan itu alam semesta. Alam semesta itu ada dunia, ada langit, ada surga, ada akhirat, ada juga amal kita. Udah, dari berbagai faktor kita kerusutkan kepada amal. Nah, gelap itu bisa bermakna tidak ada, bisa bermakna sesat, bisa bermakna jahat. Sudah, tidak ada sama sesat, hilangkan kepada jahat. Contoh yang tidak ada ya, beritanya bagaimana? Beritanya masih gelap, berarti belum ada. Sesat, dia, mohon maaf, dia sekarang sedang berada di dunia gelap. Mananya apa? Sesat. Lah terang, Tuhan ini, cahaya keterang, kecuali cahaya Tuhan, cahaya itu bisa bermakna petunjuk, ya, bisa bermakna sudah ada, bisa bermakna kebajikan. Kita ambil kebajikan. Ulangi, bahwa kaun perbuatan hakikatnya jahat. Karena kita mengambil dzulmatun itu jahat. Kecuali menjadi baik karena memang kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan memberi petunjuk. Artinya apa? Perbuatan kita itu jangan sampai lepas daripada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau sudah lepas sama Allah, jenengan menjadi pengawas pemilu tidak dibayar, mesti ngerundel. Karena apa? Yang kita lakukan itu terlepas dari Tuhan. Maka faman lam yashhad al-kauna waman lam yushhidhu, barang siapa yang tidak melihat Allah al-kauna di dalam kerjaan kita, karena kaun itu di makna pekerjaan, fima qoblahu au ngindahu au mangahu au ba'dahu. Orang yang bekerja di dalam kerjaannya sebelumnya atau sedangnya atau sesudahnya tidak pernah melihat Allah, maka dia qad a'wajahu suhudu nurillah, maka dia telah kehabisan atau kehilangan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang harus bekerja kalau bisa sebelumnya, ya, bahwa apapun yang dikerjakan ini adalah kehendak Allah. Saya tidak punya kemampuan apa-apa, la haula wala quwata illa billah. Supaya kerja kita itu benar-benar sesuai dengan moto keagamaan, yaitu ikhlas beramal. Sebelumnya itu harus ditanamkan. Kalau sebelumnya lupa, di tengah-tengahnya, wah, ini yang saya kerjakan semata-mata atas kehendak Allah. Kalau bukan karena kehendak Allah, tidak mungkin orang itu nggak mau bekerja. Orang itu karena kan sama-sama manusia, sama-sama punya perasaan. Kenapa dia tidak mau bekerja? Karena dia itu tidak dikehendaki oleh Allah. Ataupun sesudahnya menyadari bahwa apapun yang telah dilakukan itu semata-mata kehendak Allah. Lah kalau kita sudah bisa beramal atas semuanya itu kehendak Allah, maka kita disebut sebagai mukassif. Faman syahidahu fil kauni fahuwa mukassafun wa munawarul basirah. Wa kulul kauni nurun wa kulul kauni nurun. Orang yang bisa melihat Allah di semua kerjaannya, dia disebut sebagai orang yang mukassaf. Orang yang terbuka sudah hatinya. Orang yang bisa basirohnya itu melihat, mata hatinya sudah melihat. Maka hasil kinerjanya semua itu bercahaya. Hasil kerjanya itu insya Allah barokah. Tapi bagi orang yang tidak bisa melihat Allah di dalam kerjaannya, dia mahjubun binuri bisamsil umur. Maka dia disebut orang yang terhijab dari cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala di dalam kegiatannya, dan orang itu akan disebut sesat, kerjaannya disebut dengan jahat. Dan orang yang jahat, hati-hati ini, fal maksiatu minhu sayiatun. Fal hasanatu fattonatu, bukan, maaf, fattoatu minhu maksiatun, sayiatun. Ketaatannya ini akan menjadi maksiat, menjadi dosa, menjadi jahat. Ketaatannya menjadi kejahatan. Ini yang bahaya. Kenapa taat kok menjadi jahat? Karena taat yang dilakukan dari orang yang sudah terhijab, ini akan tumbuh satu ujub. La tahlu minhu al-ujubu wariya'u wal istijaz. Bisa satu ujub, yang kedua kepengen dipuja. Mohon maaf, jenengan sesuai kinerja, soal nanti dicaci atau dipuji itu urusan kedua. Kalaupun dicaci, jenengan tidak marah kepada penilai mencaci, karena itu memang kehendak Allah. Jadi untuk dipuji dan dicaci itu urusan jenengan, serahkan sama Tuhan. Yang ketiga, walitizas. Kenapa beramal menjadi sesat? Karena bisa juga dengan kinerja yang panjenengan raih bisa menghinakan orang lain. Dari itulah sehingga ada kalimat fatto'atu minhu sayiatun. Ketaatan itu bisa menimbulkan dosa. Tetapi bagi orang yang mukasafah, ini fal maksiatu minhu hasanatun. Jahat menjadi kebaikan. Kenapa? Karena saat ia melakukan jahat, tapi ada Allahnya. Jadi kita harus ada Allah baik dalam keadaan baik ataupun jelek di dalam hati. Kalau dia melakukan kejahatan, satu, Allah, ya Allah, yang saya lakukan ini dosa. Yang saya lakukan ini haram. Yang kedua, ya Allah, saya melakukan ini karena tidak kuatnya baraan hapi nafsu yang membara di dalam hati. Saya ini zul, hina. Saya ini
manusia yang butuh bantuanmu. Dia mengakui, bi'aktirofi dengan mengakuinya, bidzul dengan kehinaan, dan juga dia merasa fakir, butuh kepada Allah untuk bisa berlindung. Kemudian yang terakhir nanti follow up-nya outputnya adalah wattaubatu minha, dia bisa menyesali dan bertobat dari hal-hal yang ia lakukan dari kehinaan. Terakhir sekali, saya berbicara sudah 15 menit, dipotong tadi ada telepon, bahwa banyak kebaikan seseorang mengantarkan kepada pintu neraka, dan tidak sedikit juga kejelekan seseorang mengantarkan ke pintu surga. Mungkin tidak perlu saya tafsiri dari kalimat yang terakhir, Anda bisa menafsir sendiri dari paparan-paparan di atas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.